Ya, kembali lagi pada podcast Berpikir Ulang. Kali ini kita ingin membahas tentang bagaimana uang itu lenyap. Ini jarang banget ya dikasih tahu sama orang-orang yang gimana uang itu bisa lenyap. Ya kan? Bagaimana uang diciptakan kemarin kita udah bahas. Nah, ini bagaimana uang lenyap di dalam sistem gitu. Ya kan? Bisa dijelaskan lebih lanjut dari Bro Joseph. Oke bro, oke baik lagi ya ke podcast kita berpikir ulang. Kali ini gue pengen bahas tentang bagaimana uang itu lenyap. Jadi sebelumnya kan gue udah jelasin gimana uang itu muncul ya diciptakan ya. Jadi ketika Hmm. gue pakai ini Praga di sini di podcast kali ini ya. Jadi Ish, ini papan keren nih, tulis keren. baru baru ini nih, baru dibeli nih papan tulisnya. Oke. Jadi bisa dilihat, eh, jadi kan kalau uang itu diciptakan, jadi katakanlah kalau saya ada bank X gitu ya, bank X, ini kan ada aset, ada liabilitas, ini neracanya si bank X, ada aset, ada liabilitas kan, ini kan aset sama liabilitasnya jumlahnya harus sama. Jadi kalau katakanlah ada misalnya Z gitu ya, ngambil pinjaman 500 ke bank X ini. Ya, seperti yang telah dijelaskan bahwa ketika bank itu ngasih kredit itu, dia menciptakan uang gitu kan. Ini udah banyak dijelasin di podcast sebelumnya. Jadi di sini kan akan muncul pinjaman ke bank X kan sebesar 500, terus di sini kemudian muncul simpanan atau deposit di 500. Jadi ini balance 500 500. Jadi kan di sini uang diciptakan dari ketiadaan, muncul sendirinya. Terus kemudian simpanan si Z itu uh, bertambah sebesar 500. Deposit itu kan adalah uang. Jadi mayoritas uang itu kan berbentuk simpanan atau deposit. Nah, kali ini kan kebalikannya, gimana kita membuat gimana kalau misalnya uh, cicilan itu dibayar. Jadi saya kasih contoh di sini. Jadi misalnya bank X ini, katakan seperti ini ya, neracanya, terus kemudian dia ada cadangan atau reserve. Nah, reserve ini kan udah jelasin bisa dilihat di video-video di sebelumnya di berpikir ulang. Katakanlah di sini ada 100, jadi ini ada aset, ada liabilitas. Oke, terus di sini ada, katakanlah ada pinjaman atau loan itu sebesar 1000, ya kan? Jadi kan total aset ini kan 1100 ya. 100 ditambah 1000, 1100. Nah, aset sama liabilitas kan mesti seimbang. Katakanlah di sini ada deposit juga, katakanlah sebesar sama, supaya di balance kan mesti 1100 ya. 1100. Nah, ini kan balance ya 1100. Nah, ini kan adalah uang kan. Deposit itu adalah uang. Jadi ada uang di dalam sistem itu sebesar 1100. Nah, katakanlah di sini itu, di 1000 ini, itu ada pinjaman Z itu sebesar 500. Jadi dari 1000 ini ada pinjaman Z 500, berarti yang lainnya itu juga sisanya kan berarti 500. Jadi dari 1000 ini Z 500, lainnya itu 500. Nah, katakanlah di sini, di simpanan si bank ini, Z itu punya katakanlah 10 gitu. 10. Jadi di sini Z punya 10, berarti yang lainnya itu ada 1090 kan, gini kan. Kan jadi totalnya 1100. Nah, kan Z ini kan berbisnis ya. Z ini kan berbisnis. Terus katakanlah dia akhirnya berhasil menjual bisnisnya, menjual produknya. Dia sekarang Z itu sekarang punya jadi 100. Jadi kan dia ada tambahan 90 kan. Nah, dia ngambil dari simpanan yang lain ini. Simpanan orang lain ini berkurang karena beli produk Z sebesar 90. Jadi di sini tinggal 1000. Jadi kan tetap sama ya, 1100 kan, nggak berubah.
jumlah uang itu tetap 1.100. Yang berubah sekarang Z awalnya 10, sekarang punya 100, yang lain tuh awalnya 1.090, sekarang punya 1.000. Nah, ini yang menariknya nih. Sekarang Z itu dia itu mau bayar ini dia prinsipalnya, bayar katakanlah dari 500 ini dia bayar prinsipal. Kan kalau kita minjam uang itu kan kita mesti bayar pokok sama bunga ya. Nah, kali ini saya mau bahas bayar prinsipalnya aja, prinsipalnya, pokoknya. Jadi bunga itu nanti saya bahas, bisa kita bahas di podcast berikutnya, tapi itu agak agak sedikit lebih selimet. Tapi saya mau bahas tentang bayar prinsipalnya. Katakanlah dari 500 ini dia harus bayar 50 pokoknya. Pokoknya. Nah, apa yang terjadi? Maka di sini, di simpanan ini, simpanan Z ini ada 100 kan. Nah, ini dipakai untuk bayar ini, cicilan pokok itu 50. Nah, berarti di sini simpanan Z itu tinggal 50. Sini tinggal 50. Berarti di sini, ini uang secara total akan berkurang menjadi 1.050 kan. Karena si simpanan Z itu berkurang 50 untuk membayar pokoknya. Nah, di sini sekarang liabilitas itu 1.050. Nah, di sini pokok pinjamannya si Z yang 500 itu menjadi 450 kan. Berkurang 50. Nah, di sini juga berarti kan berkurang 50. Nah, di sini totalnya juga menjadi, ini sekarang menjadi 950 kan. Nah, 950, 100 tambah 950, maka menjadi 1.050. Nah, singkatnya, berarti awalnya kan berarti singkatnya, perubahannya adalah, aduh, susah lepas. Ini dari 1.100, 1.100, 1.100. Ini awalnya segini kan. Jadi uang awalnya 1.100, ini 1.000, pinjaman 1.000, ini 1.100. Nah, ketika terjadi pembayaran pokok 50, di sini jadi berkurang 50 jadi 1.050, dan di sini menjadi 950 karena pokoknya dibayar 50. Ini 100, ini jadi 1.050, ini 1.050. Nah, seperti yang disampaikan kan, uang itu sebagian besar berbentuk deposito simpanan. Nah, ini kan sekarang berkurang kan dari 1.100 menjadi 1.050, atau dari 1.100 jadi 1.050, atau berkurang 50 lah. Nah, banyak orang mainstream itu beranggapan kalau kita bayar cicilan ke bank, maka akan kembali mendapat uang. Nah, ini konsep yang salah gitu. Kira-kira gitu. Jadi ini konsep yang salah. Halo, masih Nah, connect? agak putus-putus. Jadi yang dimaksud uang lenyap itu apakah benar-benar hilang? Apa maksudnya apa sama dengan kayak investasi yang bodong gitu kan? Investasi bodong kan uang masyarakat yang dikumpulkan jadi hilang. Itu sama nggak tuh? Enggak, itu beda. Jadi uang ini lenyap gitu, lenyap. Jadi kan dari ada menjadi tidak ada gitu. Itu namanya lenyap. Kayak misalnya tadi kredit itu kan kita ciptakan uang dari 100, misalnya kita kasih kredit 1.000, maka simpanan muncul 1.000, atau simpanan atau uang muncul 1.000. Nah, uang itu adalah simpanan. Nah, ini sekarang lenyap gitu, uang simpanan itu lenyap. Nah, kalau investasi bodong itu hanya berpindah tangan aja gitu uangnya. Misalnya tadi 1.000 berpindah tangan, sebagian misalnya
misalnya ada orang pegang 1.000 gitu. Nah, misalnya kemudian 1.000-nya itu diinvestasikan ke investasi bodong gitu kan. Berarti kan kita pindahkan ke rekening orang lain kan. Jadi uang itu tetap ada dalam sistem, cuma kita pindahkan ke orang lain. Cuman si yang mindahkan itu sekarang dia kehilangan uang, tapi pihak lain yang megang investasi bodong itu sekarang mendapatkan uang. Jadi itu uangnya nggak lenyap, hanya berpindah ini aja, berpindah tempat aja. Jadi nggak sama dengan jadi investasi bodong itu nggak sama dengan uang lenyap. Ya kira-kira seperti itu. Jadi itu beda gitu. Itu tadi penjelasan lo kan di satu bank aja ya. Gimana kalau misalnya gue pinjam di bank A, habis itu pendapatan gue itu di bank B. Habis itu kan gue harus bayar pokok tadi kan lewat transfer bank dari B itu ke A kan cicilannya kan. Itu uangnya lenyap dari sistem juga atau gimana sih kalau gue bayar cicilan itu? Oke, ya tadi sih gua nyontoin satu bank ya. Iya. Jadi di dalam satu bank itu, tapi oke, kita buat contoh di bank berikutnya mungkin gua bisa digedein kali ya. Di kata-kata tadi ada misalnya ada bank X sama bank A tadi ya, bank bank A. Oke, ada kemudian kata-kata ada bank B, bank B gitu ya. Terus kemudian ini ada sama, ini ada aset, ada liabilitas, ada aset, ada liabilitas. Nah, katakanlah di sini cadangan atau reserve ini sebesar 100, ini loan tadi itu ada 1.000, ini deposit ada 1.100, ya kan? Ini balance ya, ini 1.100 totalnya, ini 1.100. Nah, di bank B katakanlah reserve atau cadangan itu sebesar 200, pinjaman atau loan itu sebesar 1.500, deposit berarti total yang ini 1.700. Oke. Nah, ini bro. Jadi total uang itu kan ini ya, total uang itu adalah sebesar yang ini kan, total uang ini adalah sistem itu kan yang ini kan, yang ini sebesar 2.800 kan. Jadi kan simpanan itu adalah deposit, itu adalah uang. Berarti kan total itu 1.100 tambah 1.700, 2.800 gitu ya. Nah, katakanlah tadi si Z itu kan mau bayar 50 di sini ya. Bayar 50 perak di sini. Nah, katakanlah si Z itu kemudian mendapat bayaran dari customer di bank B ini. Katakanlah sini si Z itu dari deposit di sini itu 1.100 itu Z itu punya katakanlah 10 rupiah gitu kan. 10 rupiah. Jadi dari 1.100 ini ada 10 itu punya Z. Berarti sisanya yang lainnya itu ada 1.090 simpanan yang lain gitu. Nah, terus kemudian si Z itu dia berbisnis. Terus dia dapat pendapatan dari si customer yang punya rekening di bank B ini. Katakanlah dia dapat sebesar 100 gitu ya. Jadi katakanlah ada customer di sini beli produk si Z, jadi simpanan di sini itu akan berkurang menjadi 1.600. Oke. Nah, sebagai ininya balance-nya di sini akan berkurang 100. Oke, sini kan berkurang 100, sini berkurang 100. Ini jadi totalnya jadi 1.600. Ini 1.600. Oke. Nah, di sini sekarang simpanan di sini itu akan bertambah menjadi deposit, itu akan bertambah menjadi 1.200. Begitu juga dengan reserve bertambah menjadi
200. Nah, di sini kan simpanan si Z itu kan akan bertambah menjadi 110 kan, dia dapat uang 100. Nah, jumlah simpanan itu nggak berubah sebenarnya. Tadi kan jumlah simpanan kan adalah 1.100 ditambah 1.700 ya 2.800. Nah, sekarang juga sama, 1.200 ditambah 1.600 tetap 2.800 gitu kan. Nggak berubah. Nah, tapi di sini kan ketika si Z itu membayar prinsipalnya sebesar 50, maka di sini akan sama kayak tadi, akan berkurang menjadi, di sini akan menjadi 1.150, ini akan menjadi 9.050. Nah, di sini, di bank A, simpanan itu berkurang dari 1.200 menjadi 1.150. Nah, total simpanan akan menjadi 2.750. 1.150 ditambah dengan 1.600. Jadi ketika si Z membayar prinsipalnya sebesar 50, maka simpanan itu akan lenyap 50 dan prinsipal kredit si Z itu juga akan berkurang 50. Jadi simpanan adalah uang, jadi sekali lagi simpanan adalah uang, jadi uang turun dari 2.800 menjadi 2.750. Jadi sebenarnya sama aja sih, mau dari bank manapun income kita, uang akan lenyap ketika kita membayar cicilan gitu. Ya kira-kira Jadi, itu ya, paham ya. Jadi penjelasan itu kayaknya masuk akal ya. Tapi ada nggak hal lain yang mendukung kalau misalkan kita bayar cicilan ke bank itu bisa membuat uang itu jadi di sistem itu hilang gitu, lenyap gitu. Oh iya, jadi selain yang itu ya penjelasan secara common sense, jadi sebenarnya juga inline dengan statement dari bank sentral gitu ya. Saya memakai bank sentral dari laporan bank sentral Inggris yang judulnya Money Creation in the Modern Economy itu tahun 2014. Ya udah dibahas di podcast sebelumnya. Jadi ada kutipan begini nih, ntar saya cari dulu. Ada kutipan, ya ini dia. Jadi ditulis begini. Jadi money can also be destroyed through the issuance of long-term debt. Sorry, bukan. Ini. Just as taking out of a new loan creates money, the repayment of bank loans destroy money. Jadi sama seperti ketika memberikan kredit atau pinjaman itu mencetak uang, membayar pinjaman itu akan melenyapkan uang dari sistem. Nah, di sini bank sentral juga mendukung hal yang sama. Tapi gue pengen nambahin satu dari accounting. Jadi ini agak teori ini bisa jadi kalau accounting itu ya, ini agak teknis. Kalau accounting untuk bayar cicilan bank yang seperti contoh tadi 50 itu dibayar oleh Z, accountingnya di laporan di bank itu adalah jurnalnya. Debitnya itu adalah simpanan atau deposit nasabah. Terus kreditnya, nanti saya akan jelaskan ini ya. Kreditnya itu adalah pinjaman. Nah, ini agak pelan-pelan. Jadi kalau ini kan simpanan ini kan berada di liabilitas bank ya. Ini adalah neraca bank, ada simpanan atau deposit. Ini ada loan atau kredit. Nah,
simpanan itu ada di liabilitasnya bank. Liabilitasnya bank. Nah, kalau kita diperintahkan untuk mencatat ini debit di liabilitas, debit di liabilitas. Jadi kan simpanan ini kan adalah liabilitas bank ya, debit di liabilitas. Kita diperintahkan untuk ini nih, mengurangi liabilitas. Dalam hal ini karena liabilitas yang ditunjuk dari simpanan, kita diperintahkan untuk mengurangi simpanan. Nah, di sini kredit itu ada pinjaman atau loan. Nah, kalau loan itu dikredit, jurnalnya dikredit, maka ya kan ini kan di aset ya. Kalau aset itu diperintahkan dikredit, maka kita diperintahkan untuk mengurangi aset. Dalam hal ini, kita diperintahkan untuk mengurangi loan atau pinjaman. Nah, jadi ini adalah jurnal untuk nasabah membayar cicilan pokok di bank. Jurnal bagaimana bank itu mencatat. Jadi, kalau misalnya tadi Z diperintahkan untuk membayar membayar 50 cicilannya, maka yang diperintahkan dengan jurnal ini adalah kurangkan simpanan Z sebesar 50, oke, kurangkan pinjaman Z sebesar 50. Nah, ketika simpanan ini berkurang sebesar 50, maka uang itu akan lenyap sebesar 50. Nah, begitu juga diimbangi dengan penurunan daripada jumlah kredit. Jadi gini, secara common sense, akuntansi dan statement dari bank sentral sebenarnya semua mendukung membayar cicilan itu akan melenyapkan uang. Oke, jadi selain dengan kita bayar cicilan itu ke bank, itu kan melenyapkan uang di sistem. Ada nggak cara lain selain kita bayar cicilan uang di bank? Ada. Apa tuh, bro? Apa tuh? Jadi gini, ada cara lain, tapi mayoritas uang lenyap itu karena tadi kayak pembayaran cicilan pokok ke bank. Tapi ada cara lain. Cara lainnya itu adalah misalnya bank itu menerbitkan ekuitas. Ini simpel banget sih sebenarnya. Coba ya perhatikan ini. Coba misalnya ini bank ya. Ini bank. Katakanlah ini bank X, dia punya aset liabilitas seperti ini. Reserve ada cadangan itu 100. Katakanlah ada loan ini 1000. Katakanlah ada deposit sebesar 1100, oke. Jadi kan uang itu kan yang ini kan. Uang itu kan ini. Uang itu ini kan 1100. Oke, 1100. Nah, ketika bank itu menerbitkan ekuitas gitu, katakanlah 100, berarti kan dia mengambil uang dari sini kan, 1100 ini diambil, maka di sini akan muncul ekuitas sebesar 100. Ini kan nggak balance sudah kan, ini kan 1100, ini 1200. Nah ini kan diambil dari dia, diambil sama dia, ini kan akan menjadi 1000. Nah, kalau ini 1000, ini 1100 kan, jadi balance kan. Jadi 1100. Nah, ini kan berarti kan berkurang nih uang. Awalnya itu 1100, sekarang menjadi 1000. Nah, ini juga sama, ada juga statement yang mendukungnya. Ya, kalau dari sisi akuntansi ya nanti gue balik ke statement dari Bank Sentral, akuntansinya sama. Jadi ketika terjadi penerbitan ekuitas itu, jurnalnya kan akan
debitnya simpanan, oke, kreditnya ekuitas. Jadi ketika terjadi penerbitan ekuitas bank, kita diperintahkan untuk mengurangi simpanan, mengurangi uang berarti kan, terus kemudian menambah ekuitas. Jadi bisa lagi di-review, dilihat tadi seperti tadi saya jelaskan di jurnal accounting, kalau misalnya liabilitas itu dikredit, berarti kita menambah liabilitas. Nah, ekuitas itu adalah liabilitas. Berarti kayak tadi kita diperintahkan untuk mengurangkan ini, tapi menambah ekuitas. Jadi jurnalnya seperti ini. Jadi kita mengurangkan simpanan, menambah ekuitas. Simpanan itu adalah uang, berarti uang akan berkurang. Selain itu juga penerbitan obligasi juga sama. Nah ini saya coba cari. Tadi sih saya sempat baca ya. Jadi ini ada pernyataan dari Bank Sentral Inggris. Money can also be destroyed through the issuance of long-term debt and equity instrument by banks. Jadi uang itu bisa dilenyapkan atau dimusnahkan melalui penerbitan obligasi dan juga equity instrumen kayak tadi, contoh yang seperti tadi. Jadi simpanannya berkurang, uang berkurang, tapi ekuitasnya bertambah. Jadi sama aja, kita pakai common sense, kita pakai akuntansi, pernyataan Bank Sentral juga sama, bahwa penerbitan ekuitas oleh bank itu akan mengurangkan jumlah uang, akan melenyapkan jumlah uang. Tapi sekali lagi, mayoritas cara uang lenyap itu dari pembayaran pokok bank gitu. Jadi kira-kira seperti itu penjelasannya, Bro. Agak pusing juga ya kita ngedenger. Bisa di-review lagi, ntar kita podcast terus ini lagi nonton sendiri lagi gitu. Oke. Ya, memang yang penting itu sih ini sih accounting-nya sih. Accounting itu pokoknya mesti balance antara aset sama liabilitas gitu ya. Ini coba ya gua contohin satu ya. Kalau misalnya kita main ini ya, main logika ya. Main logika nih. Ya, ada aset, ada liabilitas. Tadi reserve 100, loan itu 1000. Deposit 1100 ya, balance ya. Oke. Ini kan masih 1100 ya. Ya, masih 1100 ya. Oke. Sekarang ya, coba perhatikan. Kan orang kan di pikiran orang kan, ketika gua bayar pokok gua ke bank, itu uang itu akan menjadi punya bank. Kan di otak kan gitu kan, gua pinjam ke bank nih, gua balikin ke bank. Kan di otak gua uangnya pasti ada di bank. Oke. Sekarang kita pegang itu. Sekarang kita lihat sekarang accounting-nya ya. Seperti tadi ya, si Z ini mau bayar 50. Jadi dia nasabah, katakan ini nasabah Bank X gitu ya, Bank X. Dia mau bayar 50. Dia punya utang di sini 500 kan. Dia mau bayar 500-nya itu jadi 450. Oke. Sekarang di sini dia kan punya simpanan si Z ini kan. Kan kalau lu ngambil pinjaman ke bank, lu bayarnya kan di bank itu kan. Lu misalnya ke Bank X nih, ya kan. Lu kan bayarnya di Bank X kan. Mau income lu di mana tuh lu transfer dulu ke Bank X-nya kan. Baru kan simpanan lu dikurangi kan di situ kan. Karena pakai bayarnya. Nah, sekarang kita coba ya. 1100 ini kan berarti kan simpanan lu harus
simpanan di sini kan harus berkurang 50 kan? Benar kan? Mesti berkurang 50 kan? Karena karena si Z ini ada uang di sini harus berkurang 50. Oke, sekarang di sini berkurang 50. Oke. Sekarang ini kan jadi berapa? 1050. Oke. Sekarang 50 jadi punya bank. Punya bank gitu kan. Berarti di kasnya itu kas bank itu kan di aset kan? Kas. Ya kan? Berarti tambah 50 di sini kan? Ya kan? Kalau ini tambah 50, ini jadi berapa? 1150, makin jauh. Iya. Ya kan, makin jauh. Nah, terus kemudian, oke, tapi kan dipakai untuk bayar, sini kan pinjaman lo kan berkurang 50 kan, pinjaman si Z kan berkurang 50 kan. Oke, kita kurangi. Sekarang menjadi 950 kan? 950 kan? Karena si Z itu bayar pinjamannya. Oke, sekarang kita totalin. 50 tambah 100 tambah 950, berapa itu? 1100 kan? 50 tambah 100, 150. 150 tambah 950. 100 kan? Ini 1050. Nggak balance kan? Nggak balance kan? Bener kan? Betul kan? Nggak balance kan? Jadi lu mau mainin accounting juga salah gitu. Jadi kadang-kadang gue pernah dengar tuh, kadang-kadang orang nanya gitu. Jadi ketika nasabah itu bayar pokoknya, kayak tadi, kayak ketika si Z itu bayar pokoknya 50, nanti uangnya mau bank apain gitu. Jadi ada orang nanya ke bank gitu, mau diapain uangnya sama bank ini gitu. Jadi seolah-olah dia berpikir bahwa ketika 50 itu dibayar Z, si bank itu dapat uang 50, padahal enggak. Padahal ketika 50 itu dibayar, ya uang itu udah hilang. Karena logika tadi kan nggak masuk kan, nggak balance kan ketika lo bilang 50 itu dapat si banknya, nggak balance. Jadi secara accounting juga nggak akan balance. Jadi kalau untuk paham ekonomi sih, ini sih penting banget sih menurut gua. Paling penting tuh mesti paham accounting sih. Karena kalau kita nggak paham accounting itu kita nggak ngerti flow-nya itu kemana, itu susah gitu. Kadang-kadang logika dasar kayak tadi itu si Z tadi bayar 50, terus si bank dapat 50, secara accounting kan nggak masuk akal gitu, nggak balance gitu secara accountingnya di bank itu. Ya mungkin ini agak jelimet sih, tapi lu bisa putar ulang lagi ini podcast. Harus ya kan, harus diputar-putar ini. Ya harus diputar-putar karena supaya paham beneran. Jadi jangan miskonsepsi, orang mikir. Tapi ini beda ya. Ini khusus untuk bank ya. Tapi untuk kayak fintech, kayak multi finance, kayak shadow bank lah, orang rentenir gitu. Itu beda. Itu nggak akan melenyapkan uang itu ketika kita bayar cicilan. Tapi kalau ke bank itu lenyapin uang. Ini bisa kita bahas lah lain waktu kalau itu. Tapi bank itu memang secara accountingnya memang beda. Jadi gini, kita punya 3 nih statement. Pertama common sense. Tadi kayak common sense dijelasin. Sekarang accounting itu juga ada mendukung. Ketiga, central bank juga mendukung. Jadi kita punya 3 argumen yang cukup kuat sebenarnya bahwa ketika kita membayar cicilan itu bahwa uang itu lenyap dari sistem. Jadi mainstream itu berpikir bahwa akan menjadi milik bank itu argumennya sangat lemah sih menurut gua gitu. Kira-kira gitu sih. Mungkin agak sedikit jelimet ya, tapi bisa cukup menambah ilmu. Ya kan nama podcastnya juga berpikir ulang gitu. Kita ngajak itu memang orang-orang yang stereotip keyakinan umum itu harus
diubah, kalau nggak ya gini-gini aja kita gitu. Kita hidup di miskonsepsi gitu. Kita memiliki keyakinan yang salah, kita jalani hidup dengan keyakinan yang salah, dengan filosofinya yang nggak kuat gitu. Kita sih open sih kalau misalnya ada mau argumen kita terima gitu. Tapi ya inilah keyakinan kita yang tadi, yang 3 dasar tadi yang mendukung gitu. Ya, anti mainstream. Oke, Bro Jo. Go anti mainstream. Kita udahin dulu ya podcast kali ini ya. Jadi ini saya mau meresum lagi, mau kesimpulannya tadi. Jadi uang itu tidak hanya diciptakan, ya kan, tetapi juga bisa lenyap. Uang itu lenyap karena satu, itu saya bacain ya, ini saya tadi udah ketik ulang. Satu, bayar cicilan kredit ke bank. Kedua, itu bank menerbitkan long term bond atau obligasi. Yang ketiga, bank menerbitkan ekuitas. Nah, itu benar nggak kira-kira gitu aja? Mantap. Oke. Mantap, bro. Oke, sekian dulu podcast kali ini yang bikin ngejelimet otak. Ya, mudah-mudahan bisa nambah berpikir ulang lagi bahwa ternyata ilmu kita nggak luas lah. Ini bolehlah diuji. Gitu. Alternatif. Oke, ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Oke, salam berpikir ulang. Anti mainstream. Anti mainstream. Bye. Anti mainstream. Bye. Bye.